Kita coba ya. Nggak bisa nyala. Lihat kondisinya sangat berdebu dan banyak sarang laba-laba, dan bahkan akinya pun udah mati total. Karena gue belum sempat beli corong buat oli, jadi gue pakai corong ini dulu. Wah, ternyata nggak muat lagi. Ini udah habis, tadi udah dimiringin dan ini udah habis. Terus ternyata di sini itu juga sudah sampai kosong. Halo semuanya, balik lagi sama Gogi. Jadi di video ini akan dimulai petualangan merestorasi motor. Hal yang gue impi-impikan sejak beberapa tahun yang lalu, dan sekarang gue dapat kesempatan untuk mengembalikan motor yang sudah buluk ini sampai ada sarang tawonnya menjadi motor yang layak lagi dipakai. Jadi singkat cerita, motor ini sudah 4 tahun tidur pules dalam tanda kutip. Lihat kondisinya sangat berdebu dan banyak sarang laba-laba, dan bahkan akinya pun udah mati total. Di bagian rantai bawahnya juga udah kacau deh, udah karatan, dan debunya udah tebel. Saking tebelnya si bodi yang berwarna hijau sudah kusam sekali, kalau dipegang juga udah ada kayak mate-nya gitulah, udah kasar-kasar gitu. Nanti kita akan coba untuk poles dan kembalikan kinclong. Oh ya, video restorasi ini akan menjadi beberapa part, dan inilah part 1. Oke, ini project restorasi ninja. Hal yang pertama adalah kita coba ganti akinya dulu. Ini aki yang lama, ini aki yang baru udah dipasang. Jadi tanda-tanda kalau misalkan emang motornya masih oke, harusnya ini udah nyala. Nah, nyala, lampu nyala, speedo nyala. Berarti kita bisa lanjut ke part berikutnya, yaitu bongkar-bongkar, ganti oli, ganti coolant, dan lain-lain ya. Let's go. Ban kempes bikin motor ini susah digeser. Jadi yang pertama gue lakukan adalah memompa bannya dulu sampai penuh. Bagian menyebalkan dari membongkar motor sport atau motor berfairing adalah banyak banget kunci-kuncian atau baut-baut yang harus dibuka, karena untuk akses ke dalam area oli dan coolant terutama itu kita harus bongkar fairingnya dulu, dan ini kita coba lakukan sekarang ya. Tetesannya itu, udah campur oli apa kagak? Coba kita lihat. Kalau kalian udah buka baut bagian bawah untuk buang air radiator tapi ternyata nggak ada air yang keluar, jangan khawatir. Kalian buka dulu tutup radiatornya, baru nanti akan mengalir seperti ini. Nah, keluar nih. Bersih sih. Setelah gue sodok-sodok baru nih keluar kerak nih. Berarti ini ada kemungkinan olinya rembes ke sini. Ya, ini udah habis, tadi udah dimiringin dan ini udah habis. Terus ternyata di sini itu juga sudah sampai kosong. Jadi nanti kita sekalian isi juga. Oke, ini batas atasnya. Ini batas atas, nih batas bawah. Radiator udah diisi. Sekarang ganti oli. Berikutnya adalah oli. Kita lihat apakah olinya hitam atau tidak. Wah, nggak hitam banget sih, dia masih bersih. Mungkin waktu itu nggak lama ganti oli, terus udah diem aja motornya. Lumayan.
Iya lumayan ternyata kalau udah dikumpulin jadi banyak, jadi hitam. Tapi kalau dilihat agak transparan gitu, jadi emang nggak terlalu kotor. Jadi lupa info, ini gue pakai untuk coolant-nya gue pakai Preston yang merah, antifreeze coolant untuk sementara. Terus ini olinya gue pakai Kawasaki Genuine Oil yang 1040 semi sintetik sementara lagi-lagi. Sampai ini jalan dulu, kita bawa ke bengkel, bersih-bersih semuanya. Penggantian oli berikutnya baru kita ganti yang lebih maknyus. Oke, sekarang olinya udah nih hitam, kita mau masukin oli yang ini dia. Let's go. Karena gue belum sempat beli corong buat oli, jadi gue pakai corong ini dulu. Wah, ternyata nggak muat lagi. Akhirnya pakai kertas. Kita coba. Ini kertas HVS 2 lembar di double untuk masukin olinya. Oli udah masuk 1300, tapi gua barusan lupa untuk mengganti filter olinya, jadi mungkin berikutnya kali ya. Sekarang berikutnya kita mau sedot bensin ya, karena bensinnya udah pasti 3 tahun basi kan, jadi kita sedot dulu sampai habis. Oke, untuk ngosongin si tangki ini kita butuh ini pipa. Ini gue sih beli bukan pipa, selang akuarium ya, selang akuarium. Lalu ada 2 botol aqua yang 1,5 liter, 2. Kita lihat apakah cukup untuk ngosongin ini. Yuk mari. Ini hasil sedotan ini. Ini hijau, ini apa ya, Pertalite atau apa ya warnanya hijau. Kalau ini dia Revo apa BP ya ini ya? Pokoknya Revo, antara itulah Revo atau BP. Kalau ini nggak tahu apa, karena udah 3-4 tahun yang lalu. Sekarang kita mau isi ini. Di dalam tangkinya masih ada sisa sedikit, tapi nggak bisa dikeluarin, jadi ya udah kita langsung isi ini aja. Yuk. Campur. Oke teman-teman, ini oli udah masuk, aki udah dipasang, coolant udah diganti. Apa lagi ya? Kayaknya saatnya kita the moment of truth. Kita coba lihat indikator, nggak ada yang aneh-aneh. Oke teman-teman, singkat cerita ini motor udah berhasil dinyalakan setelah tadi awalnya agak susah ya di starternya, tapi sekarang udah bisa. Lalu udah gua tes juga keliling komplek, bahkan gue udah bawa pulang ke rumah, karena ini posisinya kan sebenarnya motor di Cibubur dan sudah bawa pulang ke daerah Cilandak gitu ya. Jadi kita akan lanjut ke part 2, yaitu poles mika depan yang udah busuk itu. Oke, sampai ketemu.